Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar firman Allah terus menjadi tuntunan buat hidup Anda dengan nilai kebenaran supaya dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita, tetapi justru firman Allah yang membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk hidup di dalam firman-Mu dan menyenangkan-Mu. Sehingga apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan itu terus kami lakukan. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Alkitab jelas berkata bahwa ketika Allah memproses hidup kita, supaya kita itu memperoleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan itu ingin sungguh-sungguh setiap anak-anaknya berada di dalam kekudusannya. Sebab Allah kita itu Allah kudus, Allah yang kudus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga hidup di dalam kekudusan. Makanya perlu Tuhan itu melakukan ini, menghajar kita, memproses hidup kita, mendidik kita supaya kita kelak memperoleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Maka apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita supaya Anda dan saya berada di dalam bagian kekudusan Tuhan. Yang pertama adalah penyingkapan dan teguran dosa. Saudara, perlindungan Tuhan atas hidup Anda dan saya itu adalah teguran. Kalau hari ini Anda dan saya masih ditegur Tuhan, itu tanda bahwa Allah masih mengasihi Anda dan saya. Saudara, hati nurani kita seringkali lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan, lewat mimpi, lewat penglihatan. Saudara, kadang Tuhan itu menegur hidup kita. Makanya perlu yang namanya sensitif. Hati yang sensitif terhadap apa? Terhadap hadirat Allah. Hati yang sensitif terhadap teguran Tuhan. Tuhan itu seringkali melindungi hidup kita lewat hati nurani kita. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, mungkin itu menyingkapkan dosa yang tersembunyi, bahkan yang mungkin kita tidak pernah ingin orang lain tahu. Tapi Tuhan tahu. Dia ingin Anda berbalik dari jalan yang jahat itu. Makanya penyingkapan dan teguran dosa itu seringkali Tuhan lakukan di hati nuranimu. Orang lain mungkin tidak tahu, tidak lihat, tetapi Tuhan tahu. Karena Tuhan ingin Anda dan saya adalah orang-orang yang masuk dalam bagian kekudusan Tuhan. Makanya jangan keraskan hati kita ketika Tuhan berbicara langsung di hati kita lewat penyingkapan atau teguran dosa. Jangan keraskan hati kita. Mudahlah untuk dibentuk, mudahlah untuk bertobat, mudahlah untuk diajar dan dididik Tuhan. Nah, dari situlah maka hidup Anda dan saya adalah hidup yang diselamatkan. Hidup Anda dan saya adalah hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Teguran dan penyingkapan itu bagian pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita supaya Anda dan saya mengalami bagian di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Karena itu jangan keraskan hatimu ketika itu datang dalam hidup kita. Ayo miliki hati yang lembut, mudah dijamah oleh Tuhan, mudah bertobat. Saya percaya itu bagian penting untuk Anda masuk di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, mengubah cara berpikir kita. Saudara, Anda tahu nggak? Hidup kita ini dibangun dengan pola-pola pikir yang kadang lebih banyak pola pikir pengaruh dunia yang mempengaruhi kita. Nilai-nilai dunia yang mengubah atau dibangun atas pikiran kita. Sehingga tanpa sadar keangkuhan hidup, keangkuhan manusia, percaya kepada diri sendiri daripada Tuhan, itu menguasai kita. Sehingga mudah bagi kita ketika keberhasilan datang kita menjadi sombong karena usaha kita. Atau ketika sebaliknya kegagalan datang, kita ini menjadi orang yang sangat down. Mudah terhakimi, mudah terintimidasi dengan kegagalan. Saudara, Tuhan ingin membangun pola pikir yang benar dalam hidup kita. Kalau hari ini kita berhasil, itu semua karena Tuhan yang memberikan anugerah. Tapi kalau karena kita gagal, Tuhan itu pun mengampuni. Performa yang buruk sekalipun yang kita hadapi, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, pola pikir ini yang harus diubah.
Nah, Tuhan ingin Anda masuk dalam kekudusan Tuhan. Dengan cara apa? Mengubah pola pikir kita. Makanya pengenalan akan firman Tuhan itu tidak boleh berhenti. Saudara, terus baca Alkitab. Disitulah akan ada banyak hikmat Allah yang mengajari hidup kita. Seperti hari ini ketika Anda mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Anda sedang membangun pola pikir yang benar. Mengizinkan pola pikir dunia itu tergeser dari hatimu. Sehingga prinsip kerajaan Allah itu yang kita pikirkan, itu yang kita renungkan. Sehingga pola pikir, prinsip hidup kita dibangun kepada apa yang benar. Sehingga dari situlah hidup kita akan menjadi kuat. Ya, dengan apapun yang kita alami, kita itu menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Pola pikir kita yang berubah. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, karakter kita. Karena karakter kita yang buruk itu menjauhkan kita dari kekudusan Tuhan. Makanya Tuhan itu selalu berurusan dengan karakter kita. Apapun yang Anda alami, proses yang kita alami selalu dibenturkan kepada karakter kita. Supaya karakter kita berubah. Karakter yang indah, yang baik itu adalah hadiah yang paling manis buat Tuhan. Tuhan sangat tertarik dengan karakter kita. Amin. Karakter kita yang bahkan tersembunyi orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kerendahan hati itu selalu bicara di dalam hati. Ya. Rendah hati itu tidak hanya bicara soal sikap di dalam tubuh luar. Ya, sikap tubuh bukan hanya itu. Sikap rendah hati itu selalu dimulai dari hati kita. Ya, kalau sikap tubuh itu orang bisa buat-buat. Orang bisa bersandiwara. Tetapi di dalam hati itu tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Makanya itu saudara, Tuhan ingin mengajar kita. Supaya Anda masuk dalam kekudusan dimulai dari perubahan karakter kita. Dimulai dari perubahan hati kita. Kerendahan hati, kelembutan hati. Ya, disitulah kita mengalami perubahan. Dan Tuhan bisa memberkati kita karena punya alasan ini. Yaitu Anda dan saya. Karena karaktermu diubah, maka Tuhan itu berkata layaklah orang ini untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Karena itu saudara, mari kita masuk di dalam bagian kekudusan Tuhan. Supaya Tuhan sungguh-sungguh melihat kita sebagai anak-anaknya yang mudah dihajar, mudah dibentuk, mudah dinasehati, mudah dihibur, mudah untuk mengalami sebuah teguran. Nah, dari situlah maka anak-anak Tuhan, nilai yang kuat itu ada dalam hidup Anda dan saya. Amin. Supaya apa tujuannya tadi? Supaya Anda dan saya masuk di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kami sungguh-sungguh masuk di dalam bagian kekudusan-Mu. Karena itu biar hati kami terus terbuka buat teguran Tuhan. Disingkapkan, ditegur dosa kami, kesalahan kami Tuhan. Biar hati kami mudah berbalik kepada Tuhan. Mudah untuk diajar, mudah untuk dijamah oleh Tuhan. Sehingga karakter kami terbentuk, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ajari kami terus hidup di dalam Engkau. Maka kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus berurusan dengan hidup kami. Sehingga persembahan hidup kami berbau harum menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat hidup Anda. Di acara Kurenungkan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube KMS Kalimantan. Saudara yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan percayalah bahwa Anda akan terus terupdate di acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Sehingga hidup Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semangat menghadapi hidup Anda. Percayalah sampai hari ini Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Bye-bye.